Oke, saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan PKL ya, pertemuan harusnya ke-19 dan jangan lupa untuk proyeknya dikerjakan nanti dikumpulkan pada waktu PKL akan selesai yaitu sekitar bulan Oktober. Itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan nilai yang akan saya setorkan nanti pada prodi. Saya share screen. Nah, untuk materi terakhir kemarin sebelum HUT RI yaitu kita sampai ke materi menampilkan edit ya, modal bootstrap edit, tetapi simpannya ini belum berfungsi. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk menyimpan update-nya itu. Saya mulai saja. Nah, di sini sudah menampilkan tadi nama fakultasnya. Untuk edit data menggunakan kita membutuhkan ID ya, untuk membutuhkan inputan tambahan yaitu berupa ID yang nantinya kita hidden saja. Input tipe hidden, name-nya ID, ID-nya juga namanya ID saja. Kemudian kita panggil datanya di sini. Nama inputannya adalah dengan ID, value-nya adalah dari database, data titik ID. Kita cek nama database-nya terlebih dahulu. Kalau nggak salah ini namanya adalah ID fakultas ya. Fakultas. Kita coba. Bentar. Idenya kita teks ya. Ganti teks dulu apakah datanya sudah muncul atau belum ya. Edit. Nah ya, ID-nya satu. Ini ID-nya dua. Nah berarti sudah benar ya. Kita kembalikan ke hidden agar dia tidak muncul. Kemudian setelah kita menambahkan ID, kita cek, kita tetap menggunakan ini function simpan ini sama seperti dengan tambah data, tetapi di save fakultas.php ini kita tambahkan beberapa script save fakultas. Nah, di sini kan tadi kan saya tambahkan ID ya, ID sama dengan $post ID. Nah, di sini kita if saja karena kebetulan kita hanya memasukkan satu data. Mungkin kalau datanya banyak teman-teman bisa buat file baru, misalkan update fakultas. Karena ini hanya satu data kita pakai logika if saja. If jika ID-nya sama dengan kosong. Nah, kalau waktu kita tambah data, ini kan otomatis dia tidak membawa ID kan. Nah, tetapi kalau kita klik edit data, dia kan membawa ID. Jadi kita pakai logika if saja. If jika ID-nya sama dengan kosong, nah maka lakukan insert data. Nah, insert ini kita pindahkan di sini. Selain itu, else, nah, kita lakukan update. Update, nah, SQLi, query. Kemudian kita lihat database kita, PKL, tabel fakultas.
Kalau teman-teman belum hafal SQL-nya ya, teman-teman bisa klik menu SQL, terus klik update. Nah, di sini sudah ada SQL, perintah SQL-nya. Kemudian kita copy, kita masukkan ke query ini. Nah, ID fakultas kita hapus karena ini kita jadikan parameter. Jadi yang diedit hanya nama fakultasnya saja. Value-nya kita ganti dari fakultas adalah sumber dari inputannya ini. Inputan form di sini, form modelnya. Kemudian di sini where-nya kita ganti dengan ID fakultas, parameternya where ID fakultas sama dengan $ID. Nah, ininya kita juga tambahkan else. Kan ini insert ya. Kalau insert kan keterangannya data berhasil disimpan. Kalau update dia berarti data berhasil diedit. Kita coba di sini kita melakukan edit. Misalkan FTD ini saya ganti, saya tambahkan 4, FTD 34. Undefined array key. Undefined $post ID. Kita cek ulang, dia tidak terdeteksi input name ID. Kita coba refresh, kita tambahkan lagi 34. Line 11. Kita di sini cek apakah ini ID-nya sampai 34. Oke, variabelnya tidak terdefinisi. Include $post ID. Oh, sebentar ya, di sini belum. Oh ya, di sini belum ada. Oke. Ini kan baru fakultas, baru variabel data inputan fakultas yang kita kirim, ID-nya belum ada sehingga di save fakultas ini dia tidak terdefinisi. Ini kita kembalikan seperti semula. Data berhasil diedit. Kita coba lakukan edit data, FTD 34, kita simpan. Oke, sebentar. Di sini belum kita deklarasikan uh, untuk mendeteksi inputan ID ini, ID file. Jadi setiap inputan yang ada di model Bootstrap, nah ini kan ada nama fakultas, ada ID ya, ID yang inputannya kita hidden. Nah harus dideklarasikan dulu di function simpan ini sama dengan deklarasi fakultas, kita ambil value-nya. Let itu adalah untuk pembuatan variabel di dalam JavaScript. Kita coba lagi. Kalau teman-teman lihat error ya, error pesan JavaScript, teman-teman tekan tombol F12 pada laptop. Nah, akan muncul tab seperti ini. Nah, kalian pilih tab konsol. Nah, nanti akan muncul ya pesan error di sini. Kalau teman-teman tidak tahu bisa search di Google. Arti pesan error itu apa? FTD 34 kita simpan. Undefined variable insert.
Kita cek lagi ya, apa yang kurang. Update DB fakultas, set nama fakultas sama dengan dolar fakultas, where ID fakultas. Kita cek database-nya ya. Oke, kita munculkan lagi saja untuk ID-nya ini apakah dia teks. Nah, kan dia muncul ya ID-nya 7. Misalkan FTD 34. And then variable insert. If jika, oh ya, ini kurang satu. Kita coba FTD 34. Sama masih errornya. Nah, tapi dia berganti. Oke, berarti kita salahnya di sini ya. Ini nggak detect karena di luar if. Kita coba echo JSON-nya kita pindah di sini. Terus untuk perintah notifikasinya di sini, ini kita hapus. Nah, FTD 34 kita ganti 31. Data berhasil diedit ya. Nah, ini sama ya. Oh, itu caranya. Jadi untuk yang di sini sama seperti yang kemarin-kemarin. Cuma ini saya tambahkan logika if karena kita kebetulan hanya menginputkan satu data. Untuk satu data mungkin cukup satu file saja. Kita tambahkan logika jika ID-nya itu sama dengan kosong, maka dia menyimpan data. Nah, kita coba tambah data, misalkan, nah kalau tambah data kan dia ID-nya kosong ya. Jadi ini nggak usah ditampilkan saja. Kita hidden, misalkan tes satu simpan. Nah, dia ada ya. Kita edit tes 12 misalkan simpan. Nah, ini sudah berfungsi. Dia tanpa refresh. Karena kita menggunakan JavaScript untuk materi satu lagi yaitu tentang hapus data dengan menggunakan JavaScript. Di sini kita tambahkan untuk tombol hapus data, hapus, kita tambahkan event on click. Pada waktu dia diklik, maka dia akan mengirimkan ID ke function hapus data i ID fakultas. Ini untuk mengambil value dari ID fakultas. Kita setelah itu kita buat function hapus data, function hapus ID. Kita coba alert dulu apakah ID-nya sudah bisa diambil value-nya atau masih ada yang error. Oh ya, sudah ya. Nah, oke, nah, oke. Alat ini hanya untuk ngetes saja. Setelah itu kita buat ajaknya eh, untuk di-linkkan ke halaman PHP-nya.
URL, misalkan kita buat hapus fakultas .php ID plus ID, sama seperti edit. ID ini adalah variabel yang dikenali nantinya di get. Terus ID yang ini adalah value ya, value isinya misalkan ID-nya 7 8. Nah, itu dapatnya dari sini. Nah, ini ya kan. Jadi tombol yang ada ini di tombol hapus ini pada waktu dia diklik itu dia mengirimkan setiap ID baris. Nah, setiap ID baris yang di sini dia dikirimkan ke function hapus. Nah, function hapus menangkap ID ini, variabelnya bebas, sebenarnya nggak harus ID. Terus dia ditangkap di ID ini, terus saya panggil lagi ID-nya di URL ini. Tipe pengiriman data adalah get. Nah, kalau post, nah ini perbedaannya ya. Nah, kalau post kita membutuhkan ini. Kalau get kita tidak perlu, cuma kalau secara keamanan lebih aman post karena dia tidak kelihatan ya. Kalau get itu di URL tuh ada get, terus data type, JSON, terus success, function, data, misalkan. Kita buat file hapus fakultas dulu. Hapus fakultas.php. Kita buat file baru .php. Oke, kemudian kita panggil koneksi .php. Kemudian kita tangkap variabel ID yang telah kita kirimkan di URL ini ya. ID ini, ID $get ID. Terus query-nya $SQL, $MySQL query. Terus kita kasih query-nya, kita masuk ke SQL, delete. Nah, jika teman-teman belum hafal, kalau sudah hafal bisa langsung ditulis. Where ID fakultas ya. ID. Setelah itu kita echo JSON encode data berhasil dihapus. Kita panggil di sini, kita kasih notifikasi alert data. Kemudian function tampil data ini adalah untuk refresh setelah hapus berhasil. Jadi tampil datanya kita panggil agar datanya ke refresh. Kita coba apakah sudah berfungsi. Misalkan tes 12 saya hapus. Nah, dia sudah hapus ya. Tes 5. Nah, dia sudah hapus tanpa dia refresh data, yang di refresh hanya datanya saja. Nah, itu. Jadi setelah sukses, dia manggil ya function tampil data. Di sini ini adalah fungsi script untuk menampilkan data. Oke, untuk materi CRUD JavaScript ini sudah selesai ya, tinggal kalian implementasi ke project ya. Project intinya wajib dikerjakan karena itu nanti saya laporkan ya ke prodi kalian di Pak Jai, karena nilainya juga dari project itu. Jika nanti ada kesulitan bisa tanya atau ditanyakan di live sesi.
Pengumpulan sekitar pertengahan bulan Oktober. Cuma kalau bisa sudah dikerjakan dari awal karena buat proyeknya itu 1 minggu nggak mungkin jadi. Dicicil sedikit-sedikit karena kalian juga kerja. Oke. Mungkin untuk materi hari ini dulu. Dilanjut besok hari Minggu sebagai Minggu malam ya, sebagai pengganti kemarin. Karena kalau nggak live ini materinya nggak selesai. Masih banyak yang harus dibahas. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Sementara belum, Pak. Oke. Yang lain mungkin ini yang bersuara dari kemarin sama Rifki. Yang lain ini tidur nih kayaknya. Oke. Kalau nggak ada pertemuan malam hari ini saya akhiri ya. Terima kasih sudah join tepat waktu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.